menyambut dengan sangat meriah sekali. Misalnya di belakang kita coba bisa kita lihat bendera-bendera, ada Jerman, ada Argentina dan seterusnya. Ini sebagai euforia para pecinta bola di tanah air kita, wabil khusus di kota Manado ini. Ya. Saya bisa menghidupi keluarga saya bisa menafkahi keluarga saya bisa ibadah yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena saya olahraga. Maka sepak bola mendapatkan pahala. Insya Allah sepak bola juga bernilai pahala ketika kita niatkan untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu hal yang mubah, kalau tidak diniatkan untuk pahala, kemudian justru bisa menghadirkan dosa-dosa dalam kegiatan olahraga tersebut. Nah, ini yang harus kita hindari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, guru besar kita, Nabi Muhammad SAW. Insyaallah cucuran rahmat syafaat beliau bisa sampai pada keluarga, sahabat, dan bisa kepada kita yang ada di sini. Masuk ke acara kita, Kopdar Bikers Muslim Manado dengan program Besti bersama Ustadz. Masya Allah. Bincang serius tapi santai bersama Ustadz. Dan bersama kita telah hadir pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado dan juga sekaligus pembina Bikers Muslim Sulawesi Utara. Kita sebut dengan hormat Ustadz Yasir Arif. Kita langsung saja ke tema kita, pandangan Islam tentang olahraga. Mungkin saat ini kita lagi menyambut yang sedang heboh ini tentang Piala Dunia. Euforia tentang ajang akbar olahraga di seluruh dunia 5 tahun sekali. Ya. Mungkin Ustadz bisa sedikit memberikan arahan kepada kita bagaimana pandangan Islam tentang olahraga. Masya Allah. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Tema yang sangat menarik. Lihat ini tentang Piala Dunia, karena tentunya tanggal 20 November ya. Yes. Adalah pembukaan ajang Piala Dunia Qatar 2022 yang luar biasa, disambut meriah oleh para pecinta sepak bola seluruh dunia. Betapa tidak, karena beberapa ajang harus terpending, beberapa ada kegiatan-kegiatan olahraga yang sifatnya biasanya rame harus terpending karena COVID, dan tiba-tiba setelah COVID lewat ada Piala Dunia. Jadi memang para pecinta sepak bola, penggila bola ini tentu menyambut dengan sangat meriah sekali. Misalnya di belakang kita coba bisa kita lihat bendera-bendera, ada Jerman, ada Argentina dan seterusnya. Ini sebagai euforia para pecinta bola di tanah air kita, wabil khusus di kota Manado ini. Ya. Sampai kemarin tamu-tamu yang datang, Ustaz, ini ada apa ini? Kok ada Argentina, ada Jerman? Oh, ginilah orang Manado menyambut Piala Dunia. Setiap Piala Dunia, Euro dan seterusnya seperti itu. Sebenarnya apa sih pandangan Islam tentang olahraga? Ya. Olahraga secara umum hukumnya mubah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum segala sesuatu secara umum, baik itu olahraga, baik itu makan makanan ataupun pakaian dan seterusnya, semuanya hukumnya mubah, semuanya hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi jangan tanya hukumnya mana dalilnya sepak bola hukumnya boleh.
Mana dalilnya makan nasi jaha boleh? Mana dalilnya minum teh boleh? Jangan cari dalilnya mana hukum membolehkan, tetapi cari dalilnya apa yang mengharamkan sepak bola, apa yang mengharamkan nasi jaha, apa yang mengharamkan minum-minuman ini dan itu. Kalau tidak ada dalilnya maka hukum asalnya hukumnya boleh. Jadi terkait dengan sepak bola, apa hukumnya sepak bola? Orang cari apakah ada dalil yang mengharamkan sepak bola. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan sepak bola, maka hukum sepak bola hukumnya mubah, boleh. Silahkan. Bahkan sepak bola bisa mendatangkan pahala bagi pecinta sepak bola. Oh, kenapa saya sepak bola? Sepak bola olahraga. Kalau olahraga, saya bergerak, saya lari-lari, saya latihan menendang, dan seterusnya, berarti saya sehat. Kalau saya sehat, saya bisa ibadah. Saya sholat lebih rajin, saya puasa lebih kuat, saya bekerja lebih giat, maka saya bisa menghidupi keluarga saya bisa menafkahi keluarga saya bisa ibadah yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena saya olahraga. Maka sepak bola mendapatkan pahala. Luar biasa. Jadi pesan saya buat Cat, kalau mau olahraga selalu niatkan ini karena Allah, ini ibadah. Jadi bedanya antara main sepak bola pakai niat tidak pakai niat, jadi sepak bola juga ada niatnya. Nggak mesti baca nawaitu sepak bola untuk ini, bukan, nggak mesti. Jadi niat dalam hati bahwa saya berniat sepak bola untuk olahraga, biar saya kuat, biar saya sehat, saya bisa ibadah. Maka setiap langkah kaki kita di tengah lapangan itu bernilai pahala. Masya Allah. Setiap tendangan kita kepada bola itu bernilai pahala. Kenapa? Karena kita sudah niatkan untuk ibadah. Jadi niat adalah tamyizul ada anil ibadah. Pembeda antara kebiasaan dengan ibadah itu niat. Kita menendang bola tidak ada niatnya, nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita menendang bola niatnya karena olahraga untuk kita sehat, bisa rajin sholat, bisa lebih sehat, maka bernilai pahala. Jadi selalu niatkan. Sama dengan kalau saya selalu bilang sama anak-anak, orang adik-adik kebiasaan sekarang, kalau pulang sekolah lihat kaleng, tendang, lihat batu, tendang. Kalau sekedar menendang ya biasa saja. Tapi kalau ditendang dengan niat, sayang nih kalau ada batu, nanti ada motor lewat, dia injak bisa jatuh, maka saya tendang untuk kasih ke samping ini batu. Maka dia menendang batu dapat pahala. Tendang batu dapat pahala. Karena ada niatnya. Ini pentingnya kita berniat dalam setiap aktivitas kita. Jadi insya Allah sepak bola juga bernilai pahala ketika kita niatkan untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selain mendapatkan pahala, sepak bola juga bisa berdosa. Sepak bola juga bisa berdosa. Hati-hati para pecinta sepak bola. Sesuatu hal yang mubah, kalau tidak diniatkan untuk pahala, kemudian justru bisa menghadirkan dosa-dosa dalam kegiatan olahraga tersebut. Nah, ini yang harus kita hindari. Apalagi World Cup saat ini, bagi pecinta sepak bola penting untuk diperhatikan bahwa hukum judi dalam sepak bola tetap haram. Jadi judi itu bukan hanya nanti main kartu, kemudian taruhan, bukan hanya nanti main permainan apapun itu ya, main biliar yang taruhan, main catur yang taruhan, main domino yang taruhan. Bukan hanya permainan-permainan ini yang bernilai judi dan dosa. Sepak bola orang tidak main, orang cuma bauni. Tapi orang unggulkan apa? Nah, ya, Brazil, Jerman umpamanya, atau Italia. Italia soalnya lolos. Italia tidak lolos. Jadi pecinta Italia sabar. Nah,
ketika bertanding antara satu klub dan klub yang lain, satu negara dengan negara yang lain, kemudian sebentar kalau Jerman menang, kayak traktir Pak, kita minum kopi saja, sudah judi. Ini berarti kan ada untung rugi di sana, ada hukuman di sana, maka itu juga sudah bernilai judi. Oleh karena itu berhati-hati dalam setiap aktivitas, ya, mulai dari yang sepele, kemudian nanti setelah kopi makanan, setelah makanan orang mungkin taruhan yang lain, ya, sampai taruhan kendaraan, motor, mobil, sampai rumah sekalipun itu dijadikan bahan taruhan, maka sudah bernilai judi. Oleh karena itu hati-hati dari judi yang kecil akan melahirkan judi-judi yang besar. Oleh karena itu hati-hati dengan dosa judi dalam sepak bola ini. Ini penting untuk kita ingatkan, oleh karena ini menjelang Piala Dunia, ajang judi terbesar zaman kita biasanya di Piala Dunia. Kemudian yang kedua, dosa pada sepak bola, ya, berikutnya adalah ketika kita rela meninggalkan sholat demi bola. Hukum mubah, tetapi meninggalkan yang wajib, sesuatu hal yang mubah tetapi kita dahulukan daripada yang wajib, maka hukumnya dosa. Ya. Wah, saya karena acara kesayangan, ya, yang ditunggu-tunggu, adu penalti jam 5 subuh. Adu penaltinya tidak hanya sampai jam 5 penendang, tetapi skor imbang sampai 10 penendang umpamanya, lewat waktu subuh. Tanggung, saya mau sholat tapi aduh, ini siapa yang untung? Ini bahaya, ini pertaruhan antara ibadah atau bola ini, kewajiban atau bola. Ujung-ujungnya kita meninggalkan waktu subuh. Subuh lewat dikarenakan adu penalti. Oleh karena itu ini harus orang berhati-hati, ya. Tetap orang harus mendahulukan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan jangankan sholat subuh, ya. Sholat malam saja. Ndak pernah sholat Isya, ndak pernah sholat subuh, tapi karena musim Piala Dunia, bangun jam 2, Masya Allah, Qiyamul Lail. Qiyamul Lailnya nonton bola, Qiyamul Lailnya nonton sepak bola, Qiyamul Lailnya nonton Piala Dunia. Ya, kemudian sama sekali tidak tergerak hatinya untuk Qiyamul Lail lah, untuk witir saja umpamanya, 3 rakaat saja untuk kita sholat malam, kemudian nonton bola lagi. Jadi mari kita bertanya kepada hati kita, sebenarnya kita lebih mendahulukan mana sih? Mendahulukan dunia, mendahulukan hobi, atau mendahulukan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang kita ketahui di dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, lantas bertanya dan melihat hamba-hambanya yang bangun. Siapa yang beristighfar kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Siapa yang memohon rahmat, saya akan rahmati. Siapa yang meminta, saya akan berikan. Siapa yang minta perlindungan, maka saya akan lindungi. Itu orang bangun malam cuma teriak gol gitu, ya. Tidak ada tergerak sedikit pun ambil air wudhu untuk kita sholat tahajud, ya. 3 rakaat saja. 1 rakaat 5 menit selama sekali. 5 menit 1 rakaat selama sekali. Ya. Jadi 3 rakaat cuma 15 menit. Padahal sepak bola 2 kali 45 menit. Ya. Itu seberapa rakaat itu? Ya. Sudah 1,5 jam lebih orang Mbak Uni. Belum lagi kalau ada perpanjangan waktu. Ya. Oleh karena itu sisihkanlah waktu untuk sholat, ya. Jangan sampai lewat waktu sholat, lewat waktu subuh, waliyadzubillah. Ini barangkali 2 dosa yang marak dilakukan oleh pecinta sepak bola di musim
pertandingan sepak bola, khususnya World Cup ya, pertandingan Piala Dunia, yaitu yang pertama judi, yang kedua yaitu meninggalkan waktu sholat, menyanyiakan waktu, dan lebih mendahulukan hobi daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara umum kembali bahwa hukum sepak bola hukumnya mubah, hukum sepak bola hukumnya boleh, akan tetapi harus diperhatikan adab-adabnya. Oleh karena itu, sepak bola bisa bernilai pahala kalau diniatkan untuk pahala, sepak bola bisa bernilai dosa, sepak bola bisa bernilai dosa kalau sekiranya kita melanggar aturan-aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Bagaimana pandangan Ustadz tentang seorang muslim yang mengidolakan bintang olahragawan, entah dia sepak bola atau apa, dia olahragawan yang non muslim? Ya. Namanya hati, kita nggak bisa setel ya, bahwa saya suka dengan orang ini. Kita suka, mungkin pola permainannya kita suka dan seterusnya. Tetapi jangan sampai mengidolakan seseorang berlebihan. Ya. Cara permainannya oke, saya suka. Gocekannya bagus, tendangannya akurat dan seterusnya. Kita senang dengan seperti itu. Tetapi tatkala kita sudah mengidolakan, masuk ke dalam hati, kemudian saya mau berpenampilan seperti penampilannya, saya mau gaya rambut seperti gaya rambutnya, saya mau aksesoris pakai aksesorisnya dan seterusnya. Ini sudah ngefans, ini sudah mengidolakan. Ini hati-hati ketika di dalam hati kita sudah timbul rasa cinta terhadap orang yang kita idolakan, padahal dia bukan tidak sepantasnya kita idolakan di dalam kehidupan keseharian kita, atau kita ikuti kesehariannya dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Kata Rasul SAW, ma'adadta laha, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Kau tanya-tanya kapan kiamat? So siap, so. Ma'adadta laha, apa yang kau siapkan menghadapi kiamat? Sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ma'adadtu laha bikathrati siyamin wala salatin wala sadaqah. Saya tidak siapkan dengan banyaknya puasa, banyaknya salat, banyaknya sedekah. Tetapi saya siapkan ana uhibbullah wa rasulah. Saya cinta Allah, cinta Rasul. Saya cinta kepada Allah, cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Coba bayangkan kalau kita dibangkitkan dengan orang yang kita cintai. Kita ngefans dengan pemain bola yang tidak seakidah dengan kita. Benar, mau jumpa fansnya nanti di padang mahsyar. Apa benar kita memang ingin dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di padang mahsyar ngumpul sama mereka? Kalau tidak ingin, maka jangan terlalu mengidolakan berlebihan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Idolakanlah Rasulullah SAW, idolakanlah sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim. Kenapa saat ini pemuda jarang mengidolakan sahabat, jarang mengidolakan para ulama, jarang mengidolakan? Karena kita kurang belajar. Karena kita tidak mempelajari sirah mereka, kita tidak mempelajari sejarah mereka. Jadi tidak ada rasa kagum. Yang kita kagum karena setiap hari nonton TV, hobi kita main bola, nonton, oh bagus permainannya, oh bagus penampilannya, oh bagus aksesorisnya, oh bagus stylenya, dan seterusnya. Akhirnya kita mengidolakan mereka. Yang kita tahu sejarah tentang mereka. Ronaldo lahir tahun berapa? Ya. Di mana? Nomor sepatunya berapa? Istrinya namanya siapa? Dan seterusnya. Orang koleksi tahu semua. Tanya, Rasul lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, meninggalnya kapan, anaknya berapa, istrinya berapa. Blank. Sebutkan 10 nama pemain sepak bola. Oh, lancar sekali. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nggak tahu. Kenapa? Karena kita kurang belajar. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak aruf.
Tidak kenal, maka kenalan. Tidak kenal sahabat, pelajari bagaimana kisah para sahabat. Kalau kita sudah kenal, maka akan timbul rasa cinta kepada mereka. Ini yang pokok. Oleh karena itu, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Tanya pada hati, siapa sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Saya tidak tahu siapa dalam hatinya Cat ini dia. Ya, tetapi harus jujur ya. Sebenarnya dalam hati saya ini ngefans sama siapa. Ketika kita ditanya, apa benar cinta Rasul? Cinta di mulut. Bagaimana dalam hati? Apa benar kita mendahulukan Nabi daripada yang lain? Siap, rela mati demi menjaga Nabi SAW. Tapi apa benar di dalam hati mengatakan demikian? Itu masalah urusan hati masing-masing. Tapi sekali lagi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Ya. Ustaz, terkait dengan kecintaan kan terhadap Nabi, bagaimana cara orang itu untuk menanamkan di patorompe hati ataupun patorompe keluarga di anak-anak tentang kecintaan terhadap Nabi itu dan trompe idola itu untuk dijadikan panutan. Kira-kira bagaimana DP tipsnya itu, Ustaz? Oh, tipsnya. Cara menanamkannya itu. Ya. Yang pertama belajar sirah beliau, karena tanpa belajar kita tidak tahu. Tanpa belajar, dari mana kita tahu namanya Nabi Muhammad SAW, keluarganya bagaimana, perjuangannya bagaimana, dan seterusnya. Setelah kita belajar, kita akan tahu, oh, Rasul SAW adalah sosok manusia yang paling berjasa dalam keislaman kita, keimanan kita, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, kita terlahir dari keluarga Muslim umpamanya, berarti bapak kita yang mengajak kita masuk Islam, ya kan? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dengan fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, orang tuanya yang menjadikan dia Hindu, Buddha, dan seterusnya. Orang tua adalah lingkungan terdekat dengan kita, sehingga paling berjasa dalam membawa kita mau kemana. Maka dalam keislaman kita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama memperjuangkan Islam dari seorang diri. Rasul SAW seorang diri. Kemudian mengajak istrinya Khadijah binti Khuwailid, kemudian mengajak sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian mengajak sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengajak. Apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadapi kendala? Oh, banyak tantangan. Tantangannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diiming-imingi, ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa engkau berdakwah? Kenapa engkau memecah belah penduduk Quraisy? Kami ini sudah ada pola peribadatan sendiri, kami ini sudah punya Tuhan, kami ini punya begini dan begitu. Tapi kenapa engkau? Akhirnya orang ini, kami antara satu saudara dengan saudara yang lain bisa berantem, bisa renggang hubungan kekeluargaan di antara kami. Akhirnya, Muhammad, sebenarnya apa yang kau cari? Mau cari perempuan? Kan biasa orang gagah-gagahan, karena wah, mau tampil, wah kalau saya jadi pemimpin mau nikah sama siapa saja bisa gitu ya. Kamu sama perempuan. Kami pilihkan wanita tercantik di Jazirah Arab, kami nikahkan sama engkau, wahai Muhammad. Bukan itu yang saya cari. Terus apa? Jabatan, kekuasaan. Kami akan sepakat dengan kabilah-kabilah Arab, kami angkat engkau menjadi pemimpin kami. Nabi Muhammad mengatakan, bukan itu yang saya cari. Harta, kami kumpulkan harta-harta kami, mungkin kau jadi orang terkaya di antara kami. Bukan itu yang saya cari. Terus apa? Kata Nabi Muhammad, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, law wudi'atis syamsu ala yamin wal qamaru ala yasari, kalau sekiranya engkau meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar saya berhenti berdakwah,
saya tidak akan tinggalkan. Subhanallah. Sudah diiming-imingi luar biasa. Kalau bukan karena amanah, bukan karena cinta kepada umatnya, Nabi Muhammad sudah tinggalkan 4 orang. Sampai di situ belum. Nabi Muhammad SAW ditindas, Nabi Muhammad SAW dilempar, Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sampai meninggalkan tanah kelahirannya Rasulullah SAW ke Madinah. Untuk apa? Demi tersiarnya dakwah sampai 4 orang. Bagaimana Nabi SAW dengan sahabat-sahabat ridwanullahi alaihi berjuang untuk sampai dakwah ini kepada kita. Nah, ketika kita mempelajari itu, coba masuk dalam kehidupan Rasul SAW. Bagaimana berperang? Itu berperang jangan lihat di film-film yang bohong-bohong. Nabi Muhammad SAW betul-betul berperang. Nabi Muhammad SAW betul-betul kena anak panah. Nabi Muhammad SAW sampai tanggal giginya. Paman beliau mati di hadapan mata beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Luar biasa. Tetapi karena kegigihan beliau, kecintaan beliau 4 orang, akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwahnya bisa sampai kepada kita. Apakah dengan mudah kita lupakan, kemudian kita bandingkan dengan pemain sepak bola? Tentu tidak. Ini Nabi SAW. Ya. Begitu juga yang lain. Jadi kita wajib belajar. Kemudian merenungkan janji, jaminan Rasul SAW. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang engkau cintai. Wah, saya juga mau sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad SAW tempatnya di surga Firdaus. Saya juga mau di sana, ya Allah. Ya, meskipun kita merasa nggak pantas di Firdaus. Saya nggak pantas di Firdaus. Tetapi kalau benar ada rasa cinta di dalam hati kita, harus optimis. Kenapa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang engkau cintai. Saya sangat cinta kepada Rasul, maka saya akan tempatnya di surga Firdaus. Jadi kita renungkan apa yang dijanjikan oleh Rasul SAW. Kemudian pertanyaan keimanan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai lebih daripada istriku, lebih daripada ibuku, lebih daripada bapakku, lebih daripada anak-anakku. Setelah aku cinta pada diriku sendiri, enggak munafik." Kata Rasulullah SAW, "La ya Umar, walau min nafsi." Tidak wahai Umar, kamu belum dikatakan cinta, belum sempurna imanmu kalau engkau lebih mencintai dirimu daripada aku. Sampai seperti itu. Makanya Umar mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah." Sekarang ya Rasulullah. La anta ahabbu ilayya walau min nafsi. Engkau lebih aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, "Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, sekarang wahai Umar, baru engkau dikatakan beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan cara seperti itu kita mencintai Rasulullah. Kita belajar. Kemudian pelan-pelan kita mengikuti sunnahnya. Sunnah apa saja. Sekecil apapun. Saya mau sholat 2 rakaat setiap sebelum subuh, umpamanya qabla subuh, qabliyah subuh. Itu saja. Tetapi niatkan, saya lakukan ini karena saya cinta kepada Rasul. Saya mengikuti sunnahnya pelan-pelan. Nanti setelah itu saya mau duha 2 rakaat saja. Nanti setelah itu saya mau bersedekah. Nanti setelah itu saya membaca Quran. Setelah itu saya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW sebagai wujud cinta saya. Sedikit demi sedikit, insya Allah nanti betul-betul kita mendekati sunnah-sunnah beliau, mendekati amalia-amalia beliau, kepribadian beliau, dan sampai kita tercatat di sisi Allah bahwa benar kita adalah orang yang mencintai beliau. Wallahu a'lam. Secara umum, olahraga ibadah. Olahraga ibadah kalau kita niatkan ibadah. Sepak bola belum ada di zaman Nabi. Sekiranya ada sepak bola zaman Nabi, mungkin juga dianjurkan sama Nabi. Untuk Qatar yang melarang LGBT, melarang khamar, minum-minuman keras. Semoga ini bisa menjadi syiar. Boleh jadi rumah tangga kita hancur. Tidak berkah rumah tangga kita karena hasil judi yang dibawa ke dalam rumah. Tidak sedikit orang yang kagum dengan dakwah itu. Tidak sedikit orang yang memeluk agama Islam bahkan. Dikarenakan kemuliaan akhlak seorang pesepak bola muslim.